Saudara-saudara jemaat Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Majelis Jemaat GPIB Bethel Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita masing-masing. Tema bacaan Minggu ke-24 sesudah Pentakosta adalah pemimpin yang berintegritas berdasarkan Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 6. Pemimpin yang baik tidak hanya berbicara mengenai pencapaian target organisasi yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga berbicara mengenai konsistensi dalam hal sikap yang ditunjukkan melalui perbuatan. Hal inilah yang disebut integritas. Mari menghayati firman Tuhan yang memenuhi hidup kita. Pemberita firman pada ibadah Minggu saat ini adalah Pendeta Kristina Panggabean Sipasulta. Marilah kita berdiri menghayati firman Allah yang menandai iman percaya kita sambil menyanyikan Kidung Jemaat 53, Tuhan Allah telah berfirman. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terkadang kami merenung, Kau sebut aku Tuhan, tetapi tidak menurut perintahku. Kau sebut aku terang, tetapi tidak mendekati aku. Kau sebut aku jalan, tetapi tidak melewati aku. Kau sebut aku hidup, tetapi tidak menginginkan aku. Kau sebut aku bijaksana, tetapi tidak meneladan aku. Kau sebut aku berterus terang, tapi tidak mempercayai aku. Kau sebut aku kaya, tetapi tidak minta kepadaku. Kau sebut aku kekal, tapi tidak mencari aku. Kau sebut aku lemah lembut, tapi tidak mengasihi aku. Kau sebut aku mulia, tapi tidak melayani aku. Kau sebut aku maha kuasa, tapi tidak menghormati aku. Kau sebut aku adil, tapi tidak takut kepadaku. Namun, jangan menghukum kami, jangan salahkan kami, ya Allah. Tetapi, tuntunlah kami dengan firman-Mu, serta penuhilah kami dalam kuasa Roh Kudus,
agar dapat melaksanakan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah berdiri menyambut firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari Minggu ke-24 sesudah Pentakosta adalah dari Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 6 yang menyatakan, ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikianlah pembacaan kitab hari ini. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Pemimpin yang berintegritas, demikian judul renungan di hari Minggu ini. Ibu bapak saudaraku, Yesaya 50 ayat 4 sampai 6 menyampaikan dengan gamblang anggota tubuh yang menjadi simbol ketaatan seorang atau sang hamba Tuhan. Yaitu disebutkan di sana ada lidah, ada telinga, ada punggung dan juga muka. Supaya umat hidup dalam ketaatan kepada Allah. Yang pertama mau disampaikan bahwa Tuhan Allah memberikan kepada hamba itu lidah seorang murid. Sang hamba atau hamba dalam status sosial masyarakat Israel itu status yang sangat rendah. Hamba atau pribadi yang tidak diperhitungkan, tidak dianggap dalam tradisi masyarakat Israel. Tetapi hamba dalam bacaan Alkitab hari ini sangat spesial. Dikatakan dia diberikan lidah dan telinga seorang murid. Diberi lidah seorang murid berarti maknanya atau artinya sama dengan memiliki kefasihan untuk berbicara, memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan firman Tuhan, lalu kemudian mengekspresikan pesan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Perkataannya bisa menguatkan orang yang mendengarkan. Perkataannya menimbulkan semangat bagi mereka yang mendengarkan, dan kemudian perkataan yang disampaikan oleh sang hamba itu menumbuhkan kembali iman si yang mendengar. Tentunya iman kepada Tuhan. Sehingga orang yang susah bisa dihibur. Orang yang patah semangat bisa bangkit lagi semangatnya. Orang yang berduka bisa kemudian mengalami sukacita. Orang yang kehilangan pengharapan bisa menemukan kembali pengharapan. Dengan kata lain, perkataannya mampu menghidupkan, memberikan semangat, memberikan spirit, memberikan energi. Perkataannya
meneguhkan iman orang yang mendengarkan. Poin yang kedua, dikatakan dalam Yesaya 50 ayat 4-6 bahwa bukan hanya lidah tetapi telinga atau pendengaran, telinga seorang murid. Ini bermakna sebuah kesediaan untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan benar, dan juga dengan sungguh-sungguh. Sang hamba Tuhan bertugas untuk menyampaikan perkataan-perkataan Tuhan atau pesan-pesan Tuhan yang tentunya berisi kehendaknya kepada umat. Sebab itu sang hamba Tuhan dia harus menyediakan waktunya untuk Tuhan, dan dia harus menyediakan waktunya untuk mendengar perkataan Tuhan yang menjadi kehendak Tuhan. Dia harus menjadi pribadi yang bukan saja mendengar, tetapi menjadi pribadi yang dengar-dengaran atau mau melakukan pesan firman Tuhan yang dia dengar. Ibu bapak saudaraku, hal lain yang disampaikan oleh Yesaya dalam bagian yang kita baca mengenai sikap hamba Tuhan yang ada di dalam ketaatan. Bahwa tadi dikatakan dia bukan saja mendengar dengan baik, tetapi dia pun juga menjadi pribadi yang dengar-dengaran. Dia menjadi pribadi yang selalu memberikan hatinya, memberikan telinganya, memberikan hidupnya. Dia menjadi pribadi yang terbuka untuk mendengar sapaan Tuhan, kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Dia juga adalah pribadi yang tidak punya mental yang mudah memberontak, pribadi yang tidak bermental penolak atau pembangkang mendengarkan perintah Tuhan. Ini yang disampaikan oleh Yesaya dalam ayat-ayat yang kita baca. Poin yang kedua. Poin yang ketiga dikatakan bicara mengenai rela menderita. Sang hamba Tuhan merelakan dirinya menanggung segala sesuatu, menanggung beban dalam perjalanan pelayanan yang dia lakukan. Ini disimbolkan dengan kata memberi punggung dalam bacaan kita. Sang hamba Tuhan dia bertanggung jawab atau dia mau menanggung segala penderitaan, menanggung segala resiko atas setiap pekerjaan yang diembannya. Di ayat yang ke-6 bacaan kita dikatakan begini, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludai. Ibu bapak saudaraku, ini yang kita kenal dengan kerelaan seorang hamba Tuhan, sang hamba Tuhan dalam memikul salibnya. Sang hamba Tuhan yang disampaikan oleh Yesaya, dia tetap berjuang. Dia berjuang untuk memimpin umatnya, walaupun dia sendiri harus menerima siksaan. Dia harus menerima dihina, dicerca, dan dia diperlakukan secara tidak adil. Bagian ini ibu bapak saudaraku mau mengingatkan kepada kita bahwa sosok nabi atau sosok hamba Tuhan yang menjadi pembebas dari umat adalah sosok pribadi yang memiliki integritas yang utuh, integritas yang kuat. Antara ketaatan kepada Allah sejalan dengan bagaimana dia melakukan setiap perkataan Allah dalam kehidupannya. Ibu bapak jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dari sini kita diingatkan tentang seorang tokoh yang 2 minggu ke depan, akhir bulan November ini kita akan ingat rayakan kedatangannya melalui peristiwa Advent. Tokoh itu adalah Yesus. Yesus yang adalah sang hamba Tuhan, hamba yang setia kepada Allah, hamba yang setia dalam kehidupan pelayanannya di tengah dunia. Yesus adalah pribadi yang
sangat tepat digambarkan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan kita di pagi hari ini, bahwa setiap perkataan Yesus membawa kesejukan, setiap perkataan Yesus memberikan ketentraman, setiap ucapan Yesus mendatangkan kebahagiaan bagi yang mendengarkan. Bahkan perkataannya menghidupkan orang, baik menghidupkan secara fisik maupun menghidupkan secara psikis. Bahkan perkataan Yesus mampu membuat iman seseorang hidup kembali. Dari yang mungkin imannya lemah, imannya sudah jatuh, dengan mendengarkan perkataan Yesus, iman seseorang dikuatkan dan diteguhkan. Yesus adalah pribadi yang selalu taat pada kehendak Bapanya. Ketika dia melayani di tengah dunia ini, sesibuk apapun pelayanan yang dia lakukan, Yesus selalu menyempatkan atau menyisihkan waktunya untuk berbicara kepada Bapanya. Ia mau mendengar perkataan Bapanya, dan wujud dia mendengar perkataan Bapanya, mendengar kehendak Bapanya adalah ketaatannya kepada kehendak atau misi Allah yang mengutus dia ke tengah dunia. Dan ketaatan itu dia wujudkan sampai kepada kayu salib. Sampai dia berada di atas kayu salib, bahkan dia mati secara hina. Yesus adalah pribadi yang menjadi inspirasi bagi setiap orang di muka bumi ini, ya. Menjadi inspirasi bagi ibu bapak, saudara, dan juga saya. Dan semoga kita terinspirasi dengan pribadi Yesus yang mengasihi Allah, yang mau memberikan hidupnya buat semua manusia, bahkan untuk ciptaannya. Dengan kepemimpinan Yesus yang menjadi hamba, Yesus mau merelakan dirinya menderita. Dia mengalami apa yang dialami oleh manusia, bahkan pengalaman yang tidak dialami oleh manusia dialami oleh Yesus. Itu yang Yesus alami. Yesus adalah pribadi yang menjadi gembala, yang memimpin umat. Dia juga sekaligus menjadi pemimpin yang bukan saja menghamba, menjadi hamba, tetapi dia menjadi pribadi, menjadi pemimpin yang punya integritas. Perkataan atau ketaatan dia kepada Bapanya terwujud dan mewujud dalam kehidupannya, dalam tindakannya, melalui menjalani hidup sampai di atas kayu salib. Ada kesesuaian antara perkataan dan juga tindakan. Itu yang Yesus lakukan. Ibu bapak saudaraku, karena itu setiap orang Kristen, termasuk ibu bapak saudara dan saya, kita dipanggil untuk menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang bukan saja harus dihormati, pemimpin yang tidak minta kehormatan, pemimpin yang tidak mau disanjung, pemimpin sekaligus menjadi hamba, pemimpin yang mampu membawa orang lain, membawa manusia lain untuk hidup di dalam kesesuaian antara perkataan dan juga perbuatan. Orang Kristen dipanggil untuk menjadi pemimpin yang berintegritas. Kehadirannya di lingkungannya, di keluarga, di persekutuan, di pekerjaan, di masyarakat luas, dia dituntut untuk menjadi pribadi yang berintegritas. Ada kesatuan yang utuh antara perkataan dan juga perbuatan. Ada konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang diterima dalam tindakan sehari-hari. Kita dipanggil untuk itu. Kita dipanggil untuk meneladani Yesus, Sang Gembala yang baik, Sang hamba Tuhan yang menderita itu. Ibu bapak saudaraku, integritas membutuhkan konsistensi dan
mempertahankan konsistensi itu tidak mudah. Tidak mudah dan amat susah. Ada banyak tantangan yang pasti kita hadapi. Misalnya saja ketika kita mengajak orang lain untuk beribadah di gereja atau melalui Zoom yang masih kita ikuti sampai sekarang ini, bisa jadi ada penolakan yang kita alami. Bisa jadi pihak yang kita ajak bahkan bukan saja menolak tetapi merespon dengan buruk. Ya, respon buruk kita terima dari orang yang kita ajak. Maka seorang yang punya integritas, dia tidak akan mudah menyerah walaupun dia tidak didengar, walaupun dia ditolak, ya, walaupun dia tidak diterima. Menyampaikan kabar baik, kabar kesukaan kepada sesama atau kepada dunia di tengah masa pandemi COVID-19 sekarang ini mungkin bagi kita sudah melelahkan atau sangat melelahkan, atau mungkin ada yang baru merasa melelahkan. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita tetap atau teruslah menyuarakan kabar sukacita yang dari Allah. Teruslah memberikan support bagi orang lain dengan mulut kita. Teruslah memberikan semangat untuk orang lain. Walaupun pandemi ini masih abu-abu di depan kita, entah kapan berakhirnya kita tidak tahu, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita, berilah topangan kepada orang lain dengan perkataan yang keluar dari mulut kita. Berilah semangat bagi manusia, bagi orang lain, bagi siapapun yang karena pandemi ini mungkin sudah hilang pengharapan, supaya semangat mereka boleh kembali dibangkitkan melalui perkataan kita, melalui mulut kita, melalui perjumpaan kita dengan orang lain. Teruslah memberikan telinga untuk mendengar perkataan-perkataan Tuhan, dan jadilah anak-anak yang selalu dengar-dengaran kepada perintah Tuhan, kepada perkataan Tuhan, supaya apa yang kita mau sampaikan kepada dunia bukan berpusat dari diri kita, bukan terpusat dari diri kita, tetapi sumbernya dari Allah. Ketika seorang hamba, baik sebagai pemimpin maupun sebagai umat, ketika dia menjalankan perannya sebagai seorang hamba, dia mampu mendengarkan suara Tuhan dalam ketaatan dan dalam kesetiaan, maka Tuhan yang empunya kehidupan ini, Tuhan yang empunya pelayanan dan kehidupan dan pribadi kita, Tuhan yang akan memampukan dirinya untuk terus menyuarakan perkataan-perkataan yang baik, terus membuat orang bisa bersemangat menghadapi apapun dalam kehidupan di tengah dunia yang ada saat sekarang ini. Jadilah sang hamba Tuhan yang bukan saja memusatkan untuk dirinya sendiri dengan Tuhan, tapi jadilah hamba Tuhan yang selalu rela menderita untuk kebaikan banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan kami menikmati persekutuan bersama dengan Engkau di hari ini. Terima kasih firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk menjalani kehidupan sebagai seorang hamba yang taat pada kehendak Tuhan, hamba yang terus menyuarakan kebenaran Tuhan dalam kehidupan keseharian kami. Berkati setiap kami yang mendengarkan pelayanan ini, berkati Jemaat Bethel Bandung, biarlah kehidupan jemaat-Mu boleh menjadi pribadi yang terus hidup membanggakan Tuhan melalui kehidupan yang baik dan benar dalam relasi dengan-Mu, dalam relasi dengan sesama, bahkan dengan alam. Tuhan berkenan memberkati jemaat-Mu yang sakit, Tuhan pulihkan, yang bersuka Tuhan sempurnakan syukur dan sukanya. Terima kasih ya Bapa, pelayanan dan penata layanan di Jumat ini kami mau persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, Sang Gembala kami yang agung. Berkati seluruh dunia ini, berkati bangsa Indonesia, pemimpin bangsa kami dari pusat, daerah, bahkan sampai di pelosok. Di tengah pandemi COVID-19 dan juga berbagai persoalan hidup,
pribadi, rumah tangga, bahkan di negara kami mau menyerahkan kepadamu Allah yang empunya kehidupan ini, Allah yang empunya bangsa ini, negara ini, provinsi ini, keluarga ini, pribadi ini. Biarlah Engkau sendiri yang berproses memberikan yang baik, memberikan yang terbaik, dan memakai kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang di tengah kondisi dan keadaan yang ada. Mereka yang bergumul karena berbagai bencana yang terjadi, kami percaya Engkau Allah yang sudah menderita, Engkau juga yang merasakan penderitaan mereka, dan Engkau memberikan jalan keluar, dan Engkau membalut luka-luka batin mereka. Terima kasih ya Allah, kami mau memasuki pekan kerja kami yang baru. Kiranya Allah di dalam Kristus Yesus menjadi patokan untuk kami berkarya di hari Minggu ini, di satu pekan kerja kami yang baru. Berkati semua yang melayani Tuhan di hari Minggu ini, baik yang ada di gereja maupun yang boleh memungkinkan pelayanan online ini berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudaraku, suatu persembahan kepada Allah hendaknya tidak diberikan dalam pengharapan akan beroleh ganjaran atau berkat semata. Kita memberi persembahan oleh karena iman, kasih, dan rasa syukur. Persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita atas kasih Allah, terutama oleh karena besar kemurahan Allah yang telah memberikan Sang Putra, yakni Yesus Kristus, sebagai kurban penebusan dosa bagi umat manusia. Biarlah kita memberi persembahan dengan satu motivasi tertinggi, yaitu untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Jemaat kekasih Tuhan, ibadah online yang kita laksanakan bersama ini akan segera berakhir. Kebiasaan hidup yang baru tidak akan terbentuk jika dipaksakan oleh pihak lain kepada diri seseorang. Tetapi pihak kita sendirilah yang harus berkomitmen merelakan diri untuk didisiplinkan oleh Tuhan. Mendengar suaranya, mematuhi perintahnya, mempraktekkan ajarannya, dan meneladani kehidupannya. Mari berdiri dan bernyanyi memuliakan Allah kita.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.